Nah, secara keseluruhan menurut gua momen dari Cody Rhodes dihajar sama Drew McIntyre di bus, babak belur sampai kemudian Cody Rhodes tiba-tiba muncul balik untuk menghajar The Vision dan speech berapi-apinya Cody Rhodes gitu ya. Momen ini tuh menurut gue jadi penting gak penting untuk build up ke War Games. Kenapa? Selamat datang di WUI Podcast, part of WrestlingUniverse.id, podcast yang ngebahas semua hal tentang dunia WWE, apa yang terjadi dan mungkin akan terjadi. Bersama gue Fus Hilmi, setiap Senin dan Kamis pagi hadir untuk ngebahas apa yang terjadi di dunia WWE. Sebelum gue lanjut, jangan lupa follow WUI Podcast di Spotify, nyalain loncengnya biar lo dapetin notifikasi terbaru, atau lo juga bisa dengerin WUI Podcast di YouTube channel Wrestling Universe Indonesia. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok @WUI_podcast. Boleh di like, comment, share, dan repost. Dan jangan lupa juga follow Instagram @wrestlinguniverse.id untuk mendapatkan berita-berita konten-konten terbaru terkait dunia wrestling. Dan episode kali ini kita sudah tinggal 1 minggu menuju Survivor Series War Games yang sudah lengkap ya untuk War Games-nya. Tapi sebelum kita bahas ke sana, mari kita bahas dulu hal lain yang terjadi di Friday Night SmackDown kemarin. Yang pertama adalah United States Championship Open Challenge yang masih berlangsung dari Ilya Dragunov. Dan di episode kali ini Ilya Dragunov ditantang oleh JD McDonagh. Yang ceritanya dia datang sebenarnya menemani Finn Balor yang ada pertandingan untuk The Last Time Is Now Tournament. Terus kayak ya udahlah ya, daripada nggak ngapa-ngapain, dia coba jawab challenge dari Ilya Dragunov untuk US title ini. Dan JD McDonagh masih sangat impresif menurut gua. Beberapa minggu terakhir, mungkin sebulanan terakhir ya, JD McDonagh sangat-sangat impresif menurut gua. Dan Ilya Dragunov sejak comebacknya juga masih luar biasa. Jadi laganya berjalan sangat keras dan cukup panjang, banyak momentum swing. Bahkan JD McDonagh nyaris menang dengan moonsault, tapi Dragunov berhasil kick out. Dan pada akhirnya Ilya Dragunov berhasil menang dengan H-bomb dan mempertahankan gelar. Nah di backstage Ilya Dragunov lagi-lagi dicegat ya oleh Tama Tonga. Terus diperingatkan it's coming, kata Tama Tonga gitu. Nah terus Tama Tonga berlalu, kemudian dia ketemu lagi dengan DIY, yaitu Ciampa dan Gargano dan Candice LeRae. Jadi ya sejauh ini masih menanti Ilya Dragunov versus Ciampa. Tapi gue ngerasa dengan munculnya Tama Tonga, mungkin akhirnya US title akan balik lagi ke Solo Sikoa. Karena gue gak yakin Tama Tonga yang maju sih, gue lebih yakin tetap Solo Sikoa yang punya single title gitu. Kemudian yang selanjutnya dari DIY tadi di backstage itu sebenarnya karena DIY juga ada pertandingan melawan Fraxium yang juga sudah dibentrokan 2 minggu terakhir mungkin ya, dimana DIY atau Ciampa itu berusaha untuk menjadi contender untuk US title, tapi 2 kali dia disalip sama Fraxium, yaitu Nathan Fraser dan Axiom gitu. Sehingga akhirnya di minggu ini terjadilah DIY versus Fraxium. Laga yang berlangsung cepat dan sama dinamisnya. Expected karena Fraxium sangat-sangat fleksibel, sangat-sangat gesit gitu. Nah yang menarik adalah endingnya terjadi ketika Candice LeRae berhasil melepas topeng Axiom diam-diam saat wasit teralihkan, sehingga Axiom dipin oleh gue lupa Ciampa atau Gargano, tapi akhirnya membuat DIY menang. Gue ngerasa ini adalah cara yang sedikit berbeda, tapi udah diusahakan beberapa kali untuk membuka topengnya Axiom ini gitu ya. Bahkan sebenarnya di commentary dibilang bahkan Nathan Fraser tuh belum pernah lihat mukanya Axiom, ini tahu-tahu DIY berhasil ngerebut topengnya. Dan ini gua ngerasa masih akan jadi
feud selanjutnya. Gua rasa Fraxium masih akan marah-marah, terutama Axiom, bahwa melepas topeng itu kan memang suatu penghinaan ya. Membuka topeng itu bisa dibilang suatu penghinaan untuk luchador biasa setahu gua gitu. Jadi DIY melakukan ini, dia bisa dibilang disrespect kepada Axiom gitu. Nah ini akan jadi motivasi Fraxium menantang lagi DIY, mungkin dengan tantangan yang lebih keras gitu. Oke, sekarang kita akan masuk untuk update terkait War Games, di mana divisi wanita dan pria sama-sama sudah melengkapi partisipannya gitu. Dari divisi wanita, seperti yang kita tahu beberapa seminggu yang lalu at least, Charlotte Flair itu menolak untuk bergabung dengan Rhea Ripley. Kemudian di Monday Night Raw kemarin, Charlotte Flair seperti menunjukkan gestur dia tetap membela Alexa Bliss dan mau bergabung dengan Rhea Ripley. Dan akhirnya di SmackDown kemarin diofisialkan bahwa Rhea Ripley dan Charlotte Flair berdamai sementara untuk War Games. Sehingga Charlotte Flair, Alexa Bliss, Io Sky dan Rhea Ripley menjadi aliansi sementara bisa dibilang untuk War Games menghadapi tim heel gitu ya. Dan kemudian ketika mereka berempat masuk ke ring, Rhea Ripley akhirnya memperkenalkan anggota kelima yang juga sesuai dugaan, yaitu adalah AJ Lee yang baru saja kembali di Monday Night Raw kemarin. Langsung diajak ngobrol sama Rhea Ripley dan akhirnya official AJ Lee akan bergabung untuk War Games. Nah ketika AJ Lee lagi muncul ya dari entrance, tiba-tiba heel team itu Asuka, Kairi Sane, Last Legend dan Nia Jax menyerang Charlotte Flair, Alexa Bliss, Io Sky dan Rhea Ripley di ring dari belakang gitu. Nah kemudian AJ Lee ketika dia lari mau membantu teman setimnya, ternyata Becky Lynch muncul menghajar AJ Lee di ringside. Terus kemudian akhirnya Becky dan Asuka di atas ring menguasai ring, dan kemudian mereka berjabat tangan menandakan tim heel resmi terbentuk. Dan ini sesuai dengan ekspektasi orang-orang, terutama AJ Lee dan Becky Lynch-nya ya. Setelah Monday Night Raw kemarin sisa 1 slot masing-masing gitu. Dan buat gua yang menarik selain lengkap timnya sekarang tinggal 1 minggu, cara melengkapinya ini juga menyenangkan menurut gua. Salah satunya adalah perdamaian sementara Charlotte Flair dan Rhea Ripley, menandakan kedepannya setelah War Games tidak menutup kemungkinan mereka punya feud lagi yang dibangun, terutama ketika mereka sudah bisa dibilang tidak lagi tag team, jalan masing-masing lagi. Sangat mungkin mereka memiliki storyline yang bersinggungan. Kemudian juga Becky Lynch bergabung ke tim heel dengan tetap mempertahankan arogansinya, gua ngerasa. Jadi jabat tangan dengan Asukanya itu bukan cuman sekedar dia mau join, tapi tidak terasa seperti Becky Lynch tone down egonya gitu. Dia tetap alpha seperti Asuka, mungkin seperti Nia Jax juga. Jadi ya menyenangkan bahwa kedua tim terbentuk tetap menjaga emosi dan storyline masing-masing. Kemudian dari divisi pria memang sudah lengkap lebih dulu kemarin di Monday Night Raw, walaupun tidak secara gamblang dibentuk gitu ya. Nah tapi di Friday Night SmackDown kemarin division muncul lagi, yaitu Paul Heyman, Logan Paul, Bron Breakker dan Bronson Reed berada di ring, promo War Games lagi memuji kekuatan timnya. Kemudian The Usos datang memotong promosinya menyindir Paul Heyman. Terus ya kita udah expect akan terjadi sedikit brawl. Tapi Paul Heyman mengungkap keunggulan numbers game di situ. Mereka bilang The Usos kalah jumlah, tapi kemudian The Usos mengisyaratkan bantuan. Ketika theme songnya Cody Rhodes muncul, Cody Rhodes nggak keluar nih gitu. Terus ternyata kamera menunjukkan Cody Rhodes diserang oleh Drew McIntyre di base-nya dengan berdarah-darah. Ini membuat GM Nick Aldis sebenarnya di backstage marah-marah ke Paul Heyman gitu, karena Drew masih suspended, harusnya dia tidak ada di sini sama sekali. Terus Bronson Reed juga cuman boleh ada karena match turnamen gitu. Nah tapi
Paul Heyman ada benarnya bahwa Drew McIntyre tidak berada di area SmackDown karena masih di luar, which is di luar kendalinya GM Nick Aldis gitu. Nah ini membakar emosi ketegangan antara kedua tim, dan ini jadi berlanjut ke pertandingan Bronson Reed versus Carmelo Hayes untuk The Last Time Is Now Tournament. Memang sekilas tidak ada awalnya ya, tidak ada kelihatan akan terjadi sesuatu gitu, sehingga kita nonton Bronson Reed versus Carmelo Hayes yang sebenarnya Bronson Reed bisa dibilang secara fisik menang telak, tapi Carmelo Hayes masih terus bisa bertahan meski dihajar sama Bronson Reed, sampai akhirnya Bron Breakker dan Logan Paul muncul di ringside, dan ini tentu mengintimidasi Carmelo Hayes. Nah kemudian tiba-tiba The Usos datang menghalangi Bron Breakker dan Logan Paul di ringside, membuat Carmelo Hayes mungkin agak sedikit merasa seimbang gitu ya, tapi ternyata masih tetap kalah dengan Bronson Reed-nya. Kemudian tiba-tiba Cody Rhodes yang tadinya gua pribadi berpikir dia udah diajar gitu, wah jangan-jangan Cody Rhodes out nih gitu, siapa yang bakal gantiin. Tapi ternyata Cody Rhodes muncul di tengah pertandingan dengan berdarah-darah, terus kemudian melakukan crossroads ke Bronson Reed di ringside. Kemudian Bronson Reed dinaikin lagi gitu ke ring, Carmelo Hayes dinaikin lagi ke ring gitu. Jadi dua-duanya lagi di ringside, Carmelo Hayes habis dihajar sama Bronson Reed, Cody Rhodes datang melakukan crossroads ke Reed di ringside, Carmelo Hayes dimasukin sehingga Carmelo Hayes berhasil menang via count out gitu. Nah ini kemudian ditutup dengan Cody Rhodes yang berapi-api membalas McIntyre speech-nya. Bukan cuman membalas McIntyre tapi juga dia bilang jadi punya motivasi lebih untuk menghancurkan semua dari timnya The Vision gitu. Nah, secara keseluruhan menurut gua momen dari Cody Rhodes dihajar sama Drew McIntyre di bus, babak belur, sampai kemudian Cody Rhodes tiba-tiba muncul balik untuk menghajar The Vision, dan speech berapi-apinya Cody Rhodes gitu ya. Momen ini tuh menurut gua jadi penting gak penting untuk build up ke War Games. Kenapa? Karena pertama bisa jadi penting kalau kita ngelihatnya ini sebagai penegasan emosi Cody Rhodes ke Drew McIntyre dan menunjukkan kealfaannya Cody Rhodes di antara Roman Reigns dan CM Punk. Jadi kalau gue ngelihatnya di timnya Babyface di War Games pria, ada 3 alfa gitu. Roman Reigns, CM Punk, dan Cody Rhodes. 3 yang mungkin bisa saling berselisih sehingga membuat story baru menuju WrestleMania misalnya gitu. Walaupun Cody Rhodes dengan CM Punk agak kecil ya, tapi 3-3-nya nih alpha menurut gua. Sehingga setelah beberapa minggu gua ngerasa Cody Rhodes tuh udah agak tone down sebenarnya kealfaannya ini. Jadi momen ini jadi penting untuk kita diingatkan bahwa Cody Rhodes ini juga alpha gitu. Nah tapi di satu sisi itu tadi nggak penting karena jadi terlalu banyak nih alpha di tim Babyface, ada 3 gitu. Padahal gua ngerasa pribadi Cody Rhodes udah tone down di 2 mingguan terakhir, kealfaannya udah agak berkurang gitu ya. Nah itu udah pas banget untuk menyeimbangkan kemungkinan Babyface bisa mengalahkan tim heel menurut gua. Nah tapi momen ini juga kita diingatkan lagi dengan kealfaannya Cody Rhodes. Ini seperti yang gue bilang membangkitkan atau membuka banyak kemungkinan yang bisa terjadi karena War Games pria. Mau itu bentrok antara heel dan face-nya atau masalah internal di masing-masing tim. Nah itu nanti kita akan bahas di episode selanjutnya ketika gue akan kupas tuntas prediksi untuk War Games. Nah kemudian tadi masih dalam The Last Time Is Now Tournament, setelah Bronson Reed dan Carmelo Hayes yang dimenangkan oleh Carmelo Hayes, pada akhirnya ada juga pertandingan terakhir untuk first round, yaitu adalah Finn Balor versus Penta. Ini juga bisa dibilang feud yang pernah terjadi lama antara Finn Balor dan Penta. Kalau gue nggak salah
trigger awalnya salah satunya adalah Royal Rumble. Kalau gue nggak salah ingat, Penta itu sudah bertahan lama di ring, tapi pada akhirnya dieliminasi sama Finn Balor. Nah di kali ini Penta menyerang sebelum bell. Bisa jadi ini mengindikasikan ya masih ada dendam yang belum selesai gitu ya. Dan duel yang sangat sengit menurut gue, banyak sekali near fall. Tapi pada akhirnya Penta berhasil menang dengan Mexican Destroyer-nya kalau gue nggak salah. Sehingga Penta akan melaju ke round selanjutnya atau ke quarter final. Nah dengan begitu The Last Time Is Now Tournament sudah menyelesaikan first round-nya. Jadi di Monday Night Raw nanti kita akan melihat perempat final pertama. Tapi info terbaru juga bahwa ternyata Sheamus harus keluar dari turnamen karena cedera. Kemungkinan karena pertandingan terakhir dengan John Cena itu ya. Nah di informasinya atau di promonya, Nick Aldis dan Adam Pearce masih mencari pengganti Sheamus. Tapi menurut gue sebenarnya agak aneh secara logika kalau bukan Shinsuke Nakamura yang menggantikan, karena Sheamus kan berhasil mengalahkan Shinsuke Nakamura. Harusnya ketika dia gagal ya Nakamura aja yang lolos, kayak Nakamuranya menang bye gitu. Nah tapi ternyata update terbarunya Adam Pearce dan Nick Aldis ini melakukan mungkin lottery atau undian aja, sehingga menurut berita sih yang akan menggantikan Sheamus adalah The Miz yang memenangkan undian itu gitu. Jadi kita akan ngelihat The Miz versus LA Knight nanti di Monday Night Raw kayaknya ya. Dan The Last Time Is Now Tournament juga akhirnya merilis bracket turnamennya. Setelah seminggu ini, gue 2 minggu terakhir tidak ngelihat bracketnya yang jelas, tapi ini akhirnya dirilis. Dan ngelihat bracketnya sih makin besar kemungkinan Gunther versus Jey Uso lagi di di final gitu ya. Kita akan ngelihat rematch 2 orang ini lagi gitu. Mungkin underdog yang bisa diperhitungkan, gue ngerasa Solo Sikoa dan LA Knight. Karena gue ngerasa sebenarnya selain Gunther, siapapun yang sudah lolos sekarang itu kalaupun mereka jadi lawannya John Cena terakhir, itu sangat mungkin mereka menang. Sangat mungkin John Cena menang melawan mereka, kecuali Gunther. Dan menurut gue John Cena harus menang di pertandingan terakhirnya. Kayak anti klimaks sih kalau menurut gue di pertandingan terakhirnya John Cena malah kalah. Nah cuman pertanyaannya mungkin apakah Intercontinental Championship-nya akan lepas di Survivor Series ke Dominic Mysterio atau masih akan dibawa ke pertandingan terakhirnya. Kalau misalnya dibawa, bisa jadi John Cena kalah gitu. Nah itu terkait War Games. Jadi untuk Survivor Series minggu depan so far belum ada perubahan atau penambahan pertandingan. Masih 4 pertandingan yang official. Dan so far gue juga ngelihatnya belum ada potensial match yang bertambah. Masih final US Championship Open Challenge antara Ilya Dragunov versus Tommaso Ciampa gue rasa. Dan juga yang mungkin terjadi adalah World Tag Team Championship antara AJ Styles Dragon Lee versus The New Day. Tapi keduanya belum ada konfirmasi sama sekali. Nah kalau dari kalian, selain War Games, apakah ada pertandingan yang kalian tunggu di Survivor Series minggu depan? Kalau iya, kalau ada atau punya teori-teori lain, boleh di-share dan di-komen di episode ini. Jadi kita bisa diskusiin bareng-bareng. Dan jangan lupa WI Podcast akan tayang 2 kali seminggu, Senin pagi dan Kamis pagi. Jangan lupa follow Spotify WI Podcast. Atau juga bisa dengan subscribe YouTube channel Wrestling Universe Indonesia. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok @WI Podcast. Dan juga follow Instagram @wrestlinguniverse.id. Untuk sekarang gue Fusilmi cabut dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.